tahun ya. 3 tahun. Ini lah jalan-jalan. Awalnya langsung dari sekolah ini Kak? Di sekolah Iya, sekolah ini. Sekolah ini kan kurikulum merdeka. Jadi kalau kurikulum merdeka itu memang harus menyesuaikan metode pembelajaran sama anak-anaknya. Jadi materi pembelajarannya yang dibuat di PPT itu yang harus sesuaikan dengan anak-anaknya. Misalnya anak-anak suka yang bergambar-gambar, jadi PPT-nya dibuat bergambar-gambar. Kan kalau bahasa sehari orang ini nggak pakai bahasa Arab, kira-kira menurut kakak efektif nggak bahasa Arab itu diadakan? Sebenarnya kurang efektif karena nggak dipraktekkan setiap hari. Cuman kebetulan kelas 1 dan kelas 2 itu belum terlalu fokus ke percakapan atau kamus bahasa Arab, fokusnya itu masih ke mufradat gitu. Cuma di kelas 2 itu udah saya coba juga di tahun yang barusan ini mencoba untuk percakapan. Ya setiap ada praktek percakapan, insya Allah anak itu udah bisa. Kecuali kalau misalnya mau dibuat di sekolah ini ada hari bahasa Arab, kalian nanti itu udah mulai bisa juga. Ya, kendalanya karena di sekolah ini tuh nggak ada dibuat program kayak gitu yang harus ada hari bahasa Arab. Karena di sekolah ini kan kehidupannya itu bahasa Indonesia. Dan itu kan mufradatnya juga terbatas kan, nah, maksudnya ngikutin Buku. Ngikutin bab kan. Ya, Kalau yang kemarin kan kita lihat maka PPT-nya itu tentang itulah bilangan itu. Terus iya itu kan apa namanya Kak, benda kata bendanya itu kayak cuma tas gitu yang dimasukin tas doang kan sama bilangan itu. Iya. Satu tas dua tas, jadi nggak kosakata yang lain gitu, tas aja sama bilangan. Kalau di buku itu sebenarnya cuma tas. Cuman ya saya sebagai guru bahasa Arab ya harus mengembangkan dari isi buku itu juga. Gak cuma tas itu sebenarnya yang saya kasih tahu ke anak-anak. Apalagi saya kasih contoh juga ke anak-anak itu contoh benda yang merupakan kalimat muannas. Misalnya kayak jendela kan nafidatun itu juga termasuk ada tamak putonya atau kalimat muannas gitu kan. Nah kalau kita membuat satu jendela, dua jendela juga bisa gitu. Cuman karena di buku itu dibuat buku, anak-anak itu lebih fokuskan ke benda buku. Tas misalnya, karena tas itu bendanya tas, jadi anak-anak itu lebih fokuskan ke tas. Jadi balik lagi kita menyesuaikan sama buku ya. Iya. Jadi pengalaman kakak selama belajar bahasa Arabnya ini nggak hambatan kakak gitu hambatan pas ngajar Ini sebenarnya kelas bawah ini kan kelas 1, 2, 3 baru dibuka itu di 2024, 2 tahun lalu. Iya bahasa Arab. Dari dulu itu nggak ada di kelas bawah pada sekolah ini, yang ada itu di kelas 4, 5, 6. Nah dari awal pertama ada kelas 1, 2, 3 itu saya yang ngajar kelas 1, 2, 3 itu anak-anak ibarat kayak sekedar mengenal bahasa Arab dulu, jangan terlalu dalam dulu. Nah pas tahun kedua karena kelas 1 udah makin nambah kelasnya, saya cuma dapat waktu di 1, 2 aja. Di kelas 3 ada guru lain gitu kan. Jadi udah lebih mendalami lagi, udah bisa lah untuk lebih didalami lagi bahasa Arab sama anak-anak. Makanya pas tahun pertama itu nggak menggunakan buku, cuma menggunakan buku ajar aja. Pas tahun kedua, kebetulan baru ada bukunya. Bukunya pakai Kalau aja. Kalau buku kelas 1 dan kelas 2 itu beda. Kalau buku kelas 1 dia buku cinta berbahasa Arab. Kalau buku kelas 2 itu menggunakan buku Baina Hidayah untuk anak-anak. Baina Hidayah fil Aulad, tapi itu yang jilid 1. Jadi kelas 2 pakai jilid 1, kelas 3 pakai jilid 2, kelas 4 pakai jilid 3. Terus kelas 5 dan kelas 6 itu beda lagi bukunya. Kalau buku bahasa Arab kelas 5, kalau bahasa lain itu nama judul bukunya itu Takalamul Arabi. Takalamul Arabi jilid 1 di kelas 5 dan 6 bagi 2. Takalamul Arabi jilid 2 itu di kelas 1 SMP. Jadi kemarin kenapa kayak gini karena menyesuaikan pelajaran atau materi yang ada di bukunya biar nggak itu aja yang dipelajari sama anak-anak. Jadi guru-guru SD, guru SMP, guru SMA dan karena ini kemarin sempat kumpul dan mendiskusikan untuk
kalau misalnya dibuat di sekolah ini, itulah kendalanya.